Halo, ketemu lagi di channel Segala Cara. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang cara setting robot TXT di Blogspot. Ya, oke, untuk yang pertama pembahasannya kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan robot TXT. Ya, robot TXT ini merupakan aturan main yang dibuat oleh pemilik website atau blog untuk perayap atau crawl, ya. Dalam aturan itu, pemilik web memberikan arahan kepada bot, mau itu Bing bot ataupun Google bot, mana saja URL yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk dirayapi atau di crawl. Ya, kemudian fungsi robot text. Fungsinya itu untuk mengarahkan dan menyeleksi bot mana saja yang diizinkan merayapi website atau blog. Kemudian link atau URL mana yang boleh dan tidak boleh dirayapi. Kemudian sobat juga perlu tahu di sini ada contoh robot TXT default, ya. Default ini artinya adalah settingan robot TXT yang sebelum diubah itu tampilannya seperti ini. Kemudian saya juga akan coba untuk menjelaskan apa maksud dari bahasa-bahasa dari file ini. Nah, untuk user agent ini adalah menggambarkan jenis bot apa yang boleh merayapi website atau blog kita. Nah, di sini yang pertama, di baris pertama ada media partners Google. Artinya Google bisa merayapi pada website atau blog kita. Kemudian di baris kedua di bawahnya ada perintah atau saran disallow. Artinya ini untuk melarang, ya, atau memblokir. Nah, setelah titik kedua ini nilainya kosong, artinya tidak ada yang dilarang untuk dirayapi Google. Jadi semua URL yang ada di website kita boleh dan diizinkan untuk merayapi blog kita. Jadi Bing bot itu jadi Google bot itu diberi kewenangan untuk merayapi seluruh URL yang ada di blog kita. Kemudian untuk baris yang selanjutnya user agent titik 2, kemudian ada tanda bintang, ini asterisk. Ini asterisk ini mengisyaratkan bahwa ini berlaku untuk semua robot, termasuk Google bot, Bing bot, dan bot-bot yang lainnya. Kemudian selanjutnya disallow titik 2 garis miring search, artinya halaman atau URL dengan nilai search ini biasanya kalau di Blogspot ini adalah URL untuk halaman pencarian atau label. Jadi setiap URL yang mengandung search ini tidak akan atau tidak diperbolehkan dirayapi. Artinya kita memberi arahan kepada bot untuk melarang mereka mengcrawl halaman tersebut. Kemudian di baris berikutnya allow garis miring, ini artinya semua bisa dirayapi. Kalau kita definisikan secara keseluruhan untuk user agent yang asterisk ini artinya semua bot diizinkan untuk merayapi seluruh halaman yang ada di dalam website atau blog kita, terkecuali untuk halaman search atau pencarian ataupun label, ya. Kemudian yang baris terakhir ini sitemap adalah peta situs dari blog kita. Di sini saya contohkan untuk blog saya sendiri. Ya, kemudian yang selanjutnya kita akan coba untuk membuat file robot txt yang benar sesuai saran Google. Jadi perlu kita ingat dulu, untuk membuat robot txt yang benar sesuai pedoman webmaster,
kita harus tahu dulu kriteria perayapan yang harus diterapkan seperti apa. Ini sesuai yang saya baca dari Search Console. Ada ketentuan yang harus kita terapkan. Yang pertama, jangan memblokir link yang berkualitas rendah sekalipun, seperti misalnya halaman pencarian, halaman label, kemudian juga arsip. Itu jangan sekali-kali kita melarang atau memblokir Googlebot untuk merayapi URL tersebut. Jadi intinya untuk robot txt default yang tadi, seperti yang tadi saya jabarkan, mungkin kurang baik jika diterapkan sepenuhnya. Mengapa? Karena itu akan memblokir halaman label atau halaman pencarian dari searching orang lain di blog sobat. Ya, kemudian solusinya seperti apa? Solusinya kita modifikasi robot txt default menjadi user agent media partner Google, disallow, nilainya 0, kemudian user agent bintang, disallow 0, allow garis miring sitemap. Nah, bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir, bagaimana cara memasang robot txt di Blogspot? Yang pertama, kita masuk atau pilih menu setelan pada blog. Setelah itu scroll mouse kita ke bawah sampai menemukan teks crawler dan pengindeksan. Dan selanjutnya nyalakan tombolnya ya. Di bagian aktifkan robot txt custom. Kemudian klik teks robot txt custom dan selanjutnya masukkan file robot txt yang sudah kita modifikasi tadi. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian klik simpan. Nah, jadi itu untuk yang pertama. Jadi tidak sampai di sana, karena kalau robot txt-nya seperti yang ini, maka semua URL dengan nilai search akan diindeks di hasil penelusuran Google. Itu yang menyebabkan situs kita saat dicek itu suka muncul URL label ya di hasil indeksnya. Nah, itu penyebabnya yang tadi. Nah, bagaimana agar tidak seperti itu? Nah, kita lanjutkan untuk menambahkan tag meta robot no index no arsip di HTML pada setelan tema. Ya, langkah-langkahnya yang pertama, pilih menu tema, kemudian klik tanda panah ke bawah dan pilih edit HTML. Setelah itu arahkan kursor ke dalam kolom editingnya. Setelah itu tekan Ctrl plus F dan ketikkan head ya. Kemudian masukkan kode meta robot ini di antara tag head. Nah, ini contohnya ya. Jadi penempatannya ini kode tag meta robotnya. Jadi kita simpan nanti di bawah tag head pembuka. Nah, apa fungsinya? Fungsinya yaitu supaya bot tidak mengindeks halaman search dan arsip. Jadi meskipun Googlebot merayapinya, tapi Google tidak akan mengindeks hasil dari perayapan halaman search dan arsip. Ya, materi ini sebetulnya ada kaitannya dengan notifikasi di Search Console dengan keterangan diindeks meski diblokir robot teks. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Jawabannya adalah kita masih menerapkan robot txt default, sehingga halaman search akan diblokir lebih dahulu oleh robot teks sebelum dirayapi. Ya, paham kan? Masih bingung? Bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.